Shalom KKS yang taat dan setia. KKS, hukum kerajaan surga berkata, berilah maka akan diberi. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Hukum dunia berkata, siapakah kamu sehingga aku harus memberi pertolongan? Hidupku milikku, suka-suka aku. Yesus Kristus Tuhan kita sudah memberikan teladan hidup, tidak mementingkan diri sendiri, rela berkorban, melayani. KKS, jika engkau rindu dipakai Tuhan untuk melayani, mulailah dengan ini. Melayani keluarga. Rela dimaki pasangannya karena itu baik untuk memotong kesombongan dan keangkuhan hidup kita. Rela berkorban perasaan, jangan membalas. Ingat perasaan ada di jiwa. Jiwa kita harus diselaraskan dengan firman. Tidak saling membalas kejahatan. Layani suami istri, anak dengan baik agar mereka menemukan surga di rumah dan tidak mencari surga di luar, yaitu kenikmatan dunia. Kisah Nabal dan Abigail dalam bacaan kita bisa menjadi contoh kondisi rumah tangga kita di masa sekarang. Abigail sudah menang atas dirinya sendiri dan tipu daya kekayaan. Sebaliknya, Nabal, suaminya, bebal dan jahat. Dan Alkitab berkata, Abigail seorang yang bijak dan cantik. Jika Abigail pahit hati terhadap Nabal, tentu Alkitab tidak menuliskan ia sebagai wanita bijak, melainkan bodoh dan jahat. Saat Abigail sudah menang atas dirinya dan kondisi keluarganya, Tuhan sendiri yang merekayasa dan campur tangan dengan membuat Nabal mati mendadak karena kebebalannya, kerakusan, dan ketamakan akan kekayaan yang membunuh tubuhnya sendiri. Kebanyakan uang, Nabal bebas mabuk-mabukan dan merusak tubuhnya sendiri. KKS, perhatikanlah pekerjaan tangan Tuhan. Orang-orang yang memperhatikan orang lain dengan hati yang murni tanpa agenda pribadi dan punya kerinduan untuk menjadi berkat bagi sesama, justru malah diberkati Tuhan secara luar biasa. Sebaliknya, jika hidupnya hanya untuk diri sendiri, penyakit justru akan menggerogoti, ekonomi hancur, dan keluarga berantakan. Dalam kisah ini, pembelaan Tuhan atas Abigail nyata, sehingga ia menjadi istri Daud, istri raja, dan bagi Daud sendiri, ia diluputkan dari hutang darah. Hai wanita KKS, milikilah kebijaksanaan Abigail yang meluputkan orang dari kesalahan besar dan menyelamatkan orang. 1 Samuel 25 ayat 32-33. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. 1 Samuel 25 ayat 37-38. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. 1 Samuel 25 ayat 40. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. KKS, ada catatan penting untuk pasal ini. Jika Daud diperbolehkan memiliki istri banyak, Abigail, Ahinoam, Mikal, kenapa aku tidak boleh? Perhatikanlah bahwa pada akhirnya
tindakan Daud pun mengundang konsekuensi panjang, yakni di antara anak sendiri. Saudara bersaudara terlibat jatuh cinta dan berujung malapetaka dengan saling membunuh. Bahkan anak Daud sendiri menyabotase kedudukannya sebagai raja. Jika demikian, kenapa Tuhan hanya memerintahkan agar kita mempunyai hanya satu istri dan satu suami? Karena Tuhan sangat mengetahui kemampuan manusia dalam mengendalikan emosi jiwanya dan kekuatannya menahan sedikit masalah, sehingga dalam kemurahannya Tuhan menghindarkan kita dari situasi yang menekan, stres yang berujung pada kekecewaan dan kepahitan kepada Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23 versi mudah dibaca. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Mengapa Daud bisa mengendalikan dirinya dan tidak memanfaatkan kesempatan, seolah-olah Tuhan membuat Saul tertidur nyenyak sehingga Saul bisa dengan mudah dibunuh? Daud tidak berpikir demikian. Sejak awal, hati dan pikirannya berkata. 1 Samuel 26 ayat 11 versi mudah dibaca. Kiranya Tuhan selalu menghindari aku menjamah orang yang telah diurapi Tuhan. Sekarang, ambillah tombak dan kendi air dari sebelah kepalanya, lalu kita berangkat. Kasih Daud kepada Saul menyadarkan hati Saul sehingga Saul berkata, 1 Samuel 26 ayat 21, 23 sampai 25. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya, perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. KKS, apabila saat ini engkau sedang mengalami konflik seperti Saul, milikilah hati dan pikiran seperti Daud. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau membenci saudaramu, maka engkau juga seorang pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Camkan ini. Masalah yang terjadi bertujuan untuk membersihkan hati kita memiliki kedewasaan rohani dan selalu mengandalkan Tuhan. Dengan bertambahnya usia, selesaikanlah masalah dengan sikap dewasa, bukan kekanakan. Berpikirlah lebih panjang, karena dampak dari setiap keputusan yang kita ambil saat sedang emosi memberi konsekuensi panjang. Artinya, tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Carilah hikmat Tuhan dan berusahalah mendapatkannya. Amin.